Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Medan. sekali, sebelum pertanyaan tadi Ustadz, saya terharu dan sangat bangga dan barangkali bilang sedih. Kenapa? Karena senang kali rasanya mendengarkan ceramah ini Ustadz, kayak meneteskan air mata rasanya. Jadi rasa bahwa sholat selama ini kok kayaknya nggak diterima Allah. Kita ini diterima banyak. Nah, kemudian karena ketidaksempurnaan itu kadang-kadang kita sholat masuk kita tahu siapa orangnya, bahkan siapa yang masuk itu tahu kita namanya, kawan kita Osianu, imam kita pun tahu kita siapa, kemudian siapa pula di depan kita, bahkan tulisan di punggung depan kita itu pun kita tahu, kita baca. Jadi rasanya nggak sempurna sholat itu Ustadz. Bagaimana kira-kira supaya seperti sholat Ali bin Abi Thalib, panah pun di kakinya bisa dicabut tak terasa dia Ustadz. Itu rasanya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya teringat pertanyaan ini ketika ada jamaah haji dari Jakarta. Itu bilang, Ustadz, baru sholat di Masjid Nabawi ini saya betul-betul menikmati khusyuk Ustadz. Kenapa Ustadz? Ya sederhana, saya tahu biografinya kayak Pak Mangesti ngono. Sampean selama di sini bisa meninggalkan bisnis sampean aman sudah gitu. Gimana sholat dengan pikiran fotokopi saya rusak apa enggak ya? Gimana waduh ekspor info saya diterima? Waduh, gimana bisa khusyuk di dalam melaksanakan sholat? Semoga apa yang Bapak rasakan itu tidak membatalkan sholat. Insya Allah tidak. Bayangkan sholat, melihat, wah imamnya kok watuk-watuk gini. Gitu. Imam sholat, di depan saya kok ada tulisan, wah produk masyhur gini. Itulah yang namanya gangguan setan, agar kita tidak lebih khusyuk di dalam menjalani sholat. Mari kita perangi setan kita, berupaya semaksimal mungkin. Nanti ketika masuk takbir, waduh, hanya Allah yang besar. Urusan tulis, menulis, urusan teman, kecil semuanya. Yang ada sekarang, saya sedang mi'raj di hadapan Allah. Saya sekarang ada di Sidratul Muntaha. Saya sedang berbisik kepada Allah. Waduh. Habis itulah kita pamitan kepada para nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Turun lagi ke derajatnya para syuhada. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Turun lagi. Assalamualaikum Pak Idris Ginting. Waduh. Selamatlah misi mi'raj kita kepada Allah. Akhirnya bertemu kembali dengan teman-teman di Medan. Alhamdulillah. Nanti pada saat pelaksanaan sholat, dikit demi dikit akan kita ajarkan, biar kita tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi kita akan merasa nikmat ketika mengadakan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara pengalaman yang saya lakukan memang adalah konsep dari Rasul, bukan dari pemikiran. Sehingga konsep-konsep yang kita berikan itu nilainya universal dan abadi. Sejak disabdakan Rasul, berlaku ila yaumil kiamat. Cocok untuk orang Medan, cocok untuk orang Surabaya, cocok untuk orang dimanapun. Itu sebagai ciri khas wahyu, kebenarannya adalah mutlak. Insya Allah syarat dan rukun sudah terpenuhi, maka sahlah sholat kita. Tapi kasihan kita ini diingatkan oleh Rasul. Ingatan Rasul kadang-kadang sadisnya luar biasa. Kamin qaimin laisa lahu min qiyami ila ta'ab. Berapa banyak umatku ini yang qiyam sholat tapi tidak dapat apa-apa kecuali capeknya. Jangan-jangan yang dimaksud Rasul saya gitu. Tapi alhamdulillah sah sholat saya gitu. Ada lagi
innakum latusalluna sholatan falatuktabu ankum syai' illa usruha tusuha, sampai kepada nuswa. Kalian memang sholat, tapi kalian tidak dapat pahala apapun kecuali 1/10-nya. Alhamdulillah. 1/9-nya alhamdulillah. Masih sah sholat saya walaupun pahalanya kurang maksimal. Nah, kajian tahsin sholat ini ingin bukan hanya kita selesai kewajiban, mendapatkan ruh sholatnya, pahalanya lebih maksimal, mendapatkan nilai nikmat ketika kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sejak awal saya kasih komentar, eman Islam kita ini berawal dari fikih dulu, baru akidah. Padahal semestinya akidah yang dimatangkan dulu, baru fikihnya. Sehingga fikih itu bukan taklif, bukan beban, tapi ini adalah media kita takarrub kepada Allah secara syar'i. Makin dekat kita dengan Allah, makin besar pertolongan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan begitu. Pak Idris Ginting Medan. Huras. Terima kasih. Dari Bapak Wawan Dermawan, Gresik. Bedanya demo dulu sama sekarang adalah pendemo dilayani penguasa. Tapi sekarang ada demo penguasa malah lari. Oh iya. Ya mestinya di demo aja melayur. Gitu. Wawan. Dengarkan suara rakyat itu apa. Mau ya teringat nasihat Rasul. Kalau saya ini jadi pemimpin, kok nggak disenangi, mendingan mundur. Mestinya gitu kan gitu artinya. Jadi kalau saya menyampaikan materi ini sudah tidak disenangi, saya mundur, tahu diri lah gitu. Biar digantikan orang yang lebih bagus, orang yang lebih layak untuk memimpin kajian tahsin sholat. Misalnya begitu. Alhamdulillah kok belum ketemu orang-orang yang demo. Gitu. Jadi begitu, demo itu maunya mereka itu ingin menyampaikan, dengarkan, jangan lari ke tempat airport ngono. Kok khawatir melayu ngono gitu loh. Itu kepala desa saya begitu, kalau di demo itu lari ke tempat airport Juanda. Mungkin kalau lagi huru hara dia langsung lari ke Bunang Amerika, Cina, ditolong dengarkan cerita suara hati rakyat. Siapa tahu justru kebaikan untuk kita bersama, misalnya gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Turiti Sidoarjo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meluruskan dan merapatkan barisan atau soft sholat merupakan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan sholat jamaah. Apa hukumnya bagi yang melalaikan? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Dulu kan sudah kita jelaskan pertanyaan dari Ustadz Ikhwanuddin kalau nggak salah ya. Jadi begini Pak, memahami hadis itu kan bisa tekstual, bisa kontekstual. Saya tidak tahu yang bertanya ini mau nggak memahami hadis misalnya secara kontekstual gitu. Kalau tidak mau, saya ingatkan Rasul memberi warning kalau tidak rapat hati kalian nanti akan bercerai-berai. Bagaimana bisa khusyuk kalau sudah ada warning seperti itu gitu loh. Maka berpikir secara tekstual, bagaimanapun kita harus rapat sesuai dengan protokol Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita memahami secara kontekstual, maka berubah hukum itu karena adanya sebab. Hukum itu berubah karena sebab. Sedangkan yang namanya soft, pakai masker saja haram hukumnya. Menurut protokol Rasul, nggak boleh. Nggak perempuan, nggak laki-laki, nggak boleh maskeran, menutup wajah, pakai hijab, pakai nggak boleh. Itu aturan dari Rasul. Tapi ketika ada kondisi yang mengharapkan kita ini harus jaga jarak dan sebagainya,
berubahlah hukum itu, awalnya tidak boleh menjadi boleh. Nah, itu namanya memahami secara apa? Kontekstual. Maka kalau ada mubalik, sholat hanya 5 menit saja, udah rapat. Itu berarti memahami secara apa? Tekstual. Ini bahaya, harus ada jarak. Karena tidak, nanti ini bermasalah. Ini berarti memahami hadis secara kontekstual. Intinya, rapat atau tidak bukan termasuk sah dan tidaknya sholat. Masuk dalam rangka kesempurnaan sholat. Sabda Nabi, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf. Ada riwayat min iqamatis sholat, ada riwayat min tamamis sholat. Maka adanya gambar fatwa yang bergambar jaga jarak itu salah. Ini jelas fatwa yang melebihi dari fatwanya Rasulullah. Kita ingatkan firman Allah, tidak boleh ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kita punya pendapat melebihi dari pendapat Nabi. Jangan kita punya pendapat apalagi bergeser menyalahi pendapat Nabi. Ya tentunya ketika seseorang itu memahami secara apa? Tekstual. Kira-kira begitu. Maka kalau saya datang ke masjid, alhamdulillah ini hampir 90% sudah tidak jaga jarak lagi. Saya tanya, apa tidak ada teguran? Tidak ada, Ustaz. Ya mohon, ya silahkan. Saya sebagai tamu akan mengikuti Sohibul Bait. Tadi malam misalnya di Stati, jamaahnya enggak ada yang pakai jaga jarak. Saya tanya, sini enggak jaga jarak? Enggak, Ustaz. Ya sudah, saya juga ikut tidak jaga jarak. Karena apa? Mereka yang lebih ngerti kondisi masyarakatnya, dan kami pun akan mengikuti yang disarankan oleh ketua takmir. Kira-kira begitu, Bapak. Mantap. Yeah. Ustadz, masih ada 3 pertanyaan, tapi sudah saya catat. Ini sudah jam 7:30, Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya. Luar biasa. Jadi, Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, ada 3 pertanyaan nanti sudah saya catat. Seolah nanti dijawab, saya sampaikan kembali, atau tolong diingatkan nanti pertanyaan di pertemuan yang akan datang. Betul begitu, Ustaz? Nggih. Matur nuwun, mohon ditutup dengan doa, Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.